yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai 2 ikan, dan seterusnya. Menarik bahwa anak kecil ini ketika diminta roti dan ikannya, dia mau memberi roti dan ikannya kepada Andreas, yang akhirnya sampai ke tangan Yesus lalu menjadi mujizat besar yang memberkati banyak orang. John Sung mengatakan bahwa si anak kecil pemilik 5 roti dan 2 ikan itu bisa saja menolak dan tidak memberikan roti dan ikannya ketika Andreas memintanya. Alasan apa saja yang bisa diberikan anak kecil itu? Perhatikan kata-kata John Sung. Ketika para murid meminta roti dan ikan kepada anak kecil itu, dia bisa saja mempunyai 4 respon berbeda. Pertama, dia dapat berkata, aku tidak mau memberikan kepadamu, aku lapar dan aku mau memakannya sendiri. Lalu John Sung memberikan penerapannya. Memang banyak orang yang mempunyai sikap yang demikian. Mereka memakan sendiri 5 roti dan 2 ikan mereka. Namun setelah memakannya, mereka tidak dikenyangkan. Kenapa? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi begitulah banyak kita lebih suka memakan berkat kita sendiri daripada beri kepada orang lain. Kedua, anak kecil itu bisa saja berkata, aku tidak mau memberikan kepadamu. Saudara dan teman-temanku semuanya ada di sini. Mereka mau makan bersamaku. Sekarang ini banyak juga orang yang bersikap demikian. Tetapi apakah mereka akan dipuaskan? Tidak juga, karena makanan itu belum diubah oleh Tuhan. Toh mereka tidak bisa dipuaskan. Yang ketiga, anak kecil itu bisa saja memanfaatkan situasi dengan berteriak, siapa yang mau memakan roti-roti dan ikan-ikan ini? Aku akan menjual kepada yang mau membayar tertinggi. Memang di hari ini terdapat banyak orang yang demikian. Orang yang merasakan dirinya pintar karena pernah sekolah di luar negeri, dan karena itu memasang harga tinggi. Saat diminta pelayanan di gereja, mereka akan berkata, jika aku dibayar gaji sekian per tahun, aku akan melayani di gereja Anda. Jika tidak, aku tidak akan mau. Sangat menyedihkan. Kita telah mengkomersialisasikan 5 roti dan 2 ikan kita. Keempat, anak kecil itu bisa saja berkata, roti dan ikanku tidak mungkin dapat memberi makan 5.000 orang. Setelah aku memakannya, aku akan membuang sisa-sisanya. Memang ada orang-orang seperti itu. Mereka menyanyiakan roti dan ikan yang telah Tuhan anugerahkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukankah ini hal yang sangat menyedihkan? Jadi maksud John Sung adalah bahwa si anak kecil itu sebenarnya bisa punya banyak alasan untuk menolak permintaan Andreas. Dia bisa menolak memberikan roti dan ikannya kepada Andreas. Tapi bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah bahwa si anak kecil itu dengan rela hati menyerahkan roti dan ikannya, dan sampai di tangan Andreas, lalu sampai di tangan Yesus, lalu akhirnya memberkati banyak orang. Di sini si anak kecil harus menjadi teladan bagi kita dalam hal memberi bagi pekerjaan Tuhan. Perhatikan bahwa dia tidak mempunyai roti dan ikan yang banyak sehingga dia memberikannya pada Tuhan. Tidak, dia hanya mempunyai sedikit, 5 roti dan 2 ikan. Bandingkan ini dengan banyak orang Kristen sekarang yang sekalipun mempunyai banyak uang tapi enggan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang Kristen yang kaya tapi sukar sekali memberi bagi pekerjaan Tuhan. Banyak orang Kristen yang kaya tapi tidak mau membantu orang lain yang sedang kesusahan. Apalagi kalau yang dia punya sedikit. Sudah punya banyak saja, pelitnya luar biasa. Apalagi punya sedikit, jauh lebih pelit. Itulah yang seringkali terjadi. Juga ada orang Kristen yang berpikir bahwa mereka baru akan memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama kalau mereka sudah punya banyak, kalau mereka punya uang yang banyak, kalau mereka punya harta yang banyak, barulah memberi bagi pekerjaan Tuhan, barulah menolong sesama, barulah menyumbang untuk orang-orang susah, sengsara. Kalau saya punya banyak uang, tapi karena sekarang saya masih kere, sekarang saya masih miskin, sekarang duit saya sangat sedikit, maka tidak ada yang dapat saya berikan bagi Tuhan dan juga bagi pertolongan untuk sesama. Seringkali itu yang terjadi. Karena itu seorang yang bernama Corinne Wells, dia mengatakan begini, engkau tidak harus kaya untuk menjadi dermawan. Jika ia mempunyai semangat kedermawanan yang benar, seorang miskin bisa memberi seperti seorang pangeran. Jikalau saya punya begitu banyak, saya akan buat bagi Tuhan, bagi sesama. Tak usah pikir yang tidak ada. Sekarang yang ada itu berapa? Itu yang pikir untuk pakai untuk Tuhan dan pakai untuk sesama. Itulah yang dilakukan si anak kecil ini. Dia hanya punya sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit. Bahkan setelah dia memberi, dia tidak punya apa-apa lagi. Karena memang yang dia punya ya hanya itu 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia memberikan juga. Ini persis seperti janda miskin di dalam Lukas pasal 21 yang memberikan seluruh
nafkahnya. Inilah yang harus menjadi teladan bagi kita. Apakah kita mau meneladani anak kecil ini yang rela memberikan apa yang ada pada kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, atau menolong sesama yang sedang sengsara, sedang membutuhkan? Jangan pelit dengan Tuhan. Kenapa saudara? Kalau sampai Tuhan pelit, napas saja kau sesak napas. Kalau Tuhan pelit pada kita, maka habislah hidup kita. Karena itu jangan pernah pelit dengan Tuhan. Marilah teladani anak kecil ini yang mau memberikan apa yang ada padanya sekalipun sangat sedikit untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan juga menolong sesama. Mungkin yang ada pada saudara tidak seberapa, sangat kecil, sangat sedikit, tapi ingat, pemberian anak kecil yang sedikit itu justru menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membuat mujizat yang besar. Pendeta Budi Asali, sekalipun saudara hanya mempunyai uang sedikit, karunia yang kecil atau tidak berarti dan sebagainya, tetapi kalau saudara mau mempersembahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memakainya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Satu hal yang dapat ditambahkan adalah bahwa anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus. Dan akibatnya adalah, pertama, dia sendiri kenyang, bahkan lebih kenyang daripada seandainya dia makan seluruh roti dan ikannya. Bukan hanya dia, tapi ribuan orang menjadi kenyang. Sisa 12 bakul lagi. Seringkali orang bertanya, kenapa sisa 12 bakul itu ditekankan? Karena Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagi roti. Berarti murid-murid belum makan, tapi rupanya murid-murid kerja hanya bagi-bagi. Ada sisa 12 bakul. Berarti murid-murid satu orang dapat 1 bakul. Tuhan tahu memperhatikan orang yang melayani. Sudah disiapkan berkat khusus. Karena itu jangan ada yang khawatir kalau dia melayani Tuhan. Jikalau dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, memberi makan kepada orang lain, jikalau saudara dipakai untuk memberi makan orang lain, Tuhan tidak mungkin lupa memberi makan kepada saudara. Karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut kalau saudara mau Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Dan pada akhirnya pemberian kita kepada Tuhan akan menjadi berkat bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi diri kita sendiri. Saya tidak mengajarkan saudara supaya memberi lalu saudara diberkati secara limpah ruah. Tidak, itu paham teologi kemakmuran. Kita memberi bukan supaya kita diberkati. Kita sudah diberkati, makanya kita mau memberkati orang lain melalui berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Kalau ternyata kita memberi, Tuhan mau memberkati kita, itu hanya bonus tambahan. Tapi jangan memberi supaya diberkati, tapi merasa sudah diberkati, dan karenanya kita mau memberi biarpun sedikit.